Assalamualaikum, sahabat. Seorang CEO sombong, Larasati, memecat sopirnya, Rahmat, karena terlambat 1 menit. Namun, rekaman CCTV mengungkap rahasia yang membuatnya menangis. Apa yang terjadi? Ikuti kisah penuh hikmah ini. Tulis di kolom komentar, sholawat dan dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa subscribe. Semoga Allah memberkahi yang sudah subscribe. Amin. Pagi di Jakarta terasa lembab, sisa hujan semalam masih meninggalkan genangan di trotoar kawasan elit. Jalanan mulai ramai dengan deru mobil-mobil mewah yang melintas. Di sebuah perumahan bergengsi, sebuah mansion megah berdiri dengan pagar besi tinggi, kamera pengawas di setiap sudut, dan taman luas yang dirawat rapi. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kesuksesan Larasati, seorang CEO berusia 28 tahun yang memimpin perusahaan besar dengan tangan besi. Wajahnya selalu tegas, matanya tajam, dan setiap langkahnya penuh wibawa. Bagi Larasati, waktu adalah segalanya. Keterlambatan, meski hanya 1 menit, adalah dosa yang tak termaafkan. Setiap pagi, jadwal Larasati terukur dengan presisi. Pukul 5:05, ia melangkah keluar rumah dengan gaun kerja rapi, tas branded tersampir di bahu, dan tablet di tangan. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan suara ketukan yang bergema. Di depan pintu, sebuah mobil hitam mengkilap sudah harus menunggu, dengan sopir yang siap membukakan pintu. Tugas sederhana, namun Larasati menuntut kesempurnaan. Rahmat, sopir berusia 25 tahun, adalah pemuda sederhana dengan wajah yang mencerminkan kerasnya hidup. Rambutnya selalu disisir rapi, meski seragamnya kadang tampak lusuh karena hanya punya beberapa setel yang dipakai bergantian. Selama 3 bulan bekerja untuk Larasati, ia tak pernah sekalipun terlambat. Ia lebih memilih menunggu berjam-jam di halaman mansion daripada membiarkan majikannya menunggu sesaat. Namun, pagi itu, sesuatu berbeda. Jarum jam di ruang tamu mansion menunjukkan pukul 5:05. Larasati melangkah keluar, alisnya berkerut saat melihat halaman depan kosong. Mobil hitam itu belum ada. Napasnya terhela kasar, jari-jarinya mengetuk tas dengan ritme tak sabar. Para pelayan rumah menunduk, pura-pura sibuk, menghindari tatapan tajamnya. 1 menit rasa seperti abad dalam dunia Larasati. Baru setelah itu, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Mobil hitam meluncur masuk, dan Rahmat buru-buru keluar, kemeja putihnya kusam, nafasnya terengah seakan baru berlari. Larasati menatapnya dengan mata menyala. "Kau baru datang?" Suaranya dingin, penuh amarah yang tertahan. Rahmat menunduk dalam. "Maaf, Bu." Kata-kata itu hanya membuat Larasati semakin geram. Ia melangkah cepat masuk ke mobil tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, suaranya meledak. "1 menit, Rahmat. Kau pikir waktuku murah? Lihat dirimu, bajumu lusuh, wajahmu tak terurus. Bagaimana aku bisa percaya pada sopir kampungan sepertimu?" Rahmat hanya diam, tangannya gemetar memegang setir. Kata-kata itu menusuk, setiap hinaan seperti belati yang menghujam harga dirinya. Namun, ia menatap lurus ke jalan, menjaga laju mobil tetap stabil meski hatinya berkecamuk. Sepanjang perjalanan, Larasati terus memarahinya. Suaranya penuh ejekan yang tak hanya menyinggung pekerjaannya, tapi juga keberadaannya sebagai manusia. Sampai di kantor, Larasati turun dengan wajah masih merah. Sebelum melangkah masuk, ia menoleh sekilas. "Mulai besok, jangan kembali. Aku tidak ingin sopir lalai sepertimu. Aku bisa cari yang lebih baik." Rahmat menunduk, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya napas berat yang ia tahan di dada. Setelah Larasati menghilang ke dalam gedung, ia duduk terdiam di mobil, matanya menatap kosong ke depan. Sore itu, ketika Larasati pulang dari kantor, kursi sopir sudah digantikan oleh wajah baru. Rahmat benar-benar pergi, seperti yang ia perintahkan. Larasati menarik napas lega, merasa keputusannya tepat. Baginya, sopir yang lalai tak pantas berada di sisinya. Namun, saat mobil melaju membawanya pulang, bayangan wajah Rahmat yang menunduk tanpa membela diri terus muncul di benaknya. Ada sesuatu yang terasa janggal, meski ia tak bisa menjelaskan apa. Malam itu,
Mensah megah Larasati terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di ruang makan luas, dikelilingi dinding marmer dan lampu kristal yang berkilau. Namun, suasana tenang itu pecah oleh suara gaduh dari ruang keluarga. Larasati mengerutkan dahi, meletakkan tablet yang sedang ia pegang. Ia melangkah cepat, tumit sepatunya masih bergema di lantai. Di ruang keluarga, ia mendapati kakeknya, Pak Surya, duduk di kursi goyang dengan wajah penuh amarah. Rambut putihnya acak-acakan, tangannya menghentakkan tongkat kayu ke lantai. "Kembalikan mainanku. Jangan sembunyikan dariku," teriak Pak Surya dengan suara serak. Para pelayan berusaha menenangkan, tapi semakin mereka mendekat, semakin keras teriakannya. Wajah mereka panik, tak tahu harus berbuat apa. Larasati menghela napas panjang, melepaskan tasnya, dan jongkok di depan kakeknya. "Kek, ini Larasati. Tenang, tidak ada yang mengambil mainan kakek," ucapnya lembut, berusaha meredakan situasi. Namun, mata Pak Surya kosong, penuh amarah yang sulit dipahami. Ia menepis tangan Larasati dengan kasar. "Pergi. Aku mau Rahmat." "Mana Rahmat?" Larasati tertegun, nama itu seperti petir di telinganya. Rahmat? Sopir yang baru saja ia pecat? Mengapa kakeknya menyebut nama itu dengan penuh kerinduan? Ia menoleh pada pelayan terdekat, mencari jawaban, tapi mereka hanya menunduk, seakan menyimpan rahasia. Malam itu, butuh hampir 3 jam hingga Pak Surya akhirnya tenang dan tertidur di kursi goyang. Larasati duduk di sampingnya, menatap wajah keriput yang kini damai. Dadanya terasa sesak. Ia terlalu sibuk mengejar rapat dan target perusahaan, hingga tak menyadari betapa sulitnya merawat kakeknya, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah orang tuanya meninggal. Nama Rahmat terus bergema di pikirannya. Keesokan malam, kegaduhan kembali mengguncang rumah megah Larasati. Pak Surya, dengan wajah penuh keresahan, melempar mainan kayu kecil ke lantai, lalu memungutnya lagi, hanya untuk melemparnya kembali. "Rahmat! Mana Rahmat?" teriaknya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Larasati mencoba menenangkan, berbicara lembut, bahkan menyuapi makan malam dengan sabar. Namun, kakeknya tetap gelisah, matanya mencari-cari sosok yang tak ada di sana. Setiap malam, waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan Pak Surya semakin lama, menguras tenaga dan kesabaran Larasati. Pada hari ketiga, Larasati benar-benar kelelahan. Matanya sembab, pundaknya terasa kaku setelah seharian rapat dan malam yang penuh drama di rumah. Saat Pak Surya kembali berteriak memanggil Rahmat, Larasati tak bisa menahan frustrasinya. Ia menoleh tajam pada pelayan terdekat. Siapa Rahmat sebenarnya? Mengapa kakek terus menyebut namanya? Suaranya meninggi, bercampur kebingungan dan sedikit air mata yang mulai menggenang. Pelayan itu ragu, pandangannya menunduk, lalu menoleh pada rekan-rekannya yang sama-sama diam. Akhirnya, seorang pelayan wanita, dengan suara pelan, memberanikan diri. "Rahmat itu sopir yang ibu pecat 3 hari lalu, Bu." Kata-kata itu menghantam Larasati seperti batu besar. Matanya melebar, napasnya terhenti sejenak. Sopir yang ia hina, yang ia usir tanpa ampun, ternyata begitu berarti bagi kakeknya. Pak Surya, yang masih rewel, terus menggapai udara kosong, bibirnya bergetar menyebut nama Rahmat. Larasati menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak mengenal orang yang selama ini berada di sisinya setiap hari. Malam itu, Larasati tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang luasnya, lampu kamar redup, namun pikirannya kacau. Bayangan wajah Rahmat, yang selalu menunduk menerima hinaannya tanpa perlawanan, terus menghantui. Ia teringat bagaimana ia tak pernah sekalipun menanyakan kabar Rahmat selama 3 bulan bekerja. Dan kini, kakeknya, satu-satunya keluarganya, menyebut nama itu dengan kerinduan yang tak ia pahami. Apa yang telah Rahmat lakukan untuk kakeknya? Malam semakin larut, namun pikiran Larasati masih bergulat dengan nama Rahmat yang terus diucapkan kakeknya. Ia tak bisa lagi menahan rasa penasaran bercampur penyesalan yang kian membesar. Dengan langkah berat, ia memanggil kepala pelayan ke ruang kerjanya yang luas. Dindingnya dipenuhi rak buku dan meja kayu hitam besar di tengah. Larasati duduk di kursi, menyilangkan tangan, wajahnya tegas namun matanya penuh kebingungan.
Ceritakan padaku siapa Rahmat sebenarnya, tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Kepala pelayan menunduk, ragu sejenak. Rahmat hanyalah sopir, Bu. Ia tidak banyak bicara, selalu ramah, tapi lebih sering diam. Larasati mengerutkan dahi. Lalu mengapa kakek begitu terikat dengannya? Pelayan itu menarik napas panjang. Setiap kali ibu berangkat kerja, Rahmat selalu kembali ke rumah. Ia duduk bersama tuan di taman, kadang berbincang, kadang menanam bunga. Jika tuan rewel, Rahmat yang menenangkan. Bahkan di malam hari, ia sering menemani tuan hingga tertidur, baru kemudian kembali ke kamarnya. Kata-kata itu membuat jantung Larasati berdetak kencang. Ia terdiam, menatap meja di depannya, lalu bangkit dengan langkah mantap menuju ruang CCTV di lantai bawah. Ruangan itu jarang ia masuki, hanya digunakan oleh staf keamanan. Saat pintu terbuka, layar-layar besar menyala, menampilkan rekaman dari berbagai sudut rumah. Tunjukkan rekaman seminggu terakhir, perintah Larasati, tangannya sedikit bergetar. Staf keamanan memutar rekaman, dan mata Larasati terpaku pada layar. Di layar, ia melihat Rahmat, dengan kemeja sederhana, berjalan bersama Pak Surya di taman belakang. Ia menuntun tangan kakek yang gemetar, memungut bunga yang jatuh, lalu menyerahkannya dengan senyum kecil. Mereka tertawa bersama, pemandangan yang terasa asing bagi Larasati. Ia tak pernah tahu taman itu sering digunakan kakeknya, terlalu sibuk dengan rapat dan urusan perusahaan. Rekaman berganti ke malam hari, menunjukkan Rahmat duduk di ruang keluarga, Pak Surya bersandar di pundaknya, perlahan tertidur. Rahmat mengusap kepala kakek dengan penuh kasih, menunggu hingga ia benar-benar lelap sebelum menutupinya dengan selimut. Air mata Larasati mulai menggenang. Dadanya sesak, hatinya terasa tertampar. Betapa butanya ia selama ini. Sopir yang ia hina ternyata adalah sosok yang memberi kehangatan pada kakeknya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Dengan suara bergetar, ia bertanya pada staf, sejak kapan ia melakukan ini? Staf itu menjawab pelan, sejak hari pertama bekerja, Bu. Larasati menutup mulut, air matanya jatuh deras. Malam itu, Larasati duduk di ranjang besar kamarnya, lampu redup hanya menyisakan bayang-bayang di dinding. Rekaman CCTV yang baru saja ia saksikan terus berputar di kepalanya. Senyum sabar Rahmat, tangannya yang menuntun kakek, dan kelembutan yang tak pernah ia duga dari seorang sopir yang ia anggap sepele. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan. Ia teringat kata-kata kasarnya pagi itu, menyebut Rahmat lusuh, kampungan, dan lalai, hanya karena keterlambatan 1 menit. Betapa ia tak pernah bertanya apa yang membuat pemuda itu terlambat. Dengan tangan gemetar, Larasati meraih ponselnya dan memanggil sekretaris pribadinya. Cari alamat Rahmat. Sekarang, aku ingin tahu di mana dia tinggal. Jangan ceritakan ini pada siapapun. Perintahnya, suaranya tegas meski matanya masih berkaca. Sekretaris itu mengangguk melalui telepon, berjanji akan mengurusnya secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk, berisi alamat sederhana di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kawasan elit tempat Larasati tinggal. Ia menatap alamat itu lama, jantungnya berdegup kencang. Dunia Rahmat terasa begitu asing, namun ia tahu ia harus pergi ke sana. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap melalui tirai kamar. Larasati bangun dengan lingkar hitam di bawah mata, tanda semalaman tak tidur. Ia mendekati Pak Surya, yang duduk di kursi roda dengan wajah lebih tenang dari biasanya. "Kek, hari ini kita akan menemui Rahmat," bisiknya lembut. Sekilas, senyum kecil muncul di wajah keriput kakek, seolah ia mendengar kabar yang telah lama dinantikan. Larasati menggenggam tangan renta itu, berjanji dalam hati untuk menebus kesalahannya. Mobil sederhana, bukan sedan mewahnya, menunggu di halaman. Larasati sengaja memilihnya, merasa tak pantas membawa kemewahan saat hendak meminta maaf. Perjalanan menuju alamat Rahmat membawanya melintasi jalan-jalan sempit, penuh rumah sederhana dengan dinding kusam dan atap seng berkarat. Aroma tanah basah bercampur asap kayu bakar tercium saat mobil memasuki gang kecil. "Apakah benar di sini?" tanya Larasati, setengah tak percaya. Sopir baru mengangguk. "Iya, Bu, di ujung gang." Larasati turun,
membantu mendorong kursi roda Pak Surya. Anak-anak kecil berlarian di sekitar, menatap penasaran. Seorang ibu yang menjemur pakaian berhenti, berbisik pada tetangga. Kehadiran mereka jelas tak biasa di lingkungan itu. Langkah Larasati terasa berat, hatinya berdebar. Gang sempit itu terasa semakin menyesakan saat Larasati mendorong kursi roda Pak Surya melewati jalan beton yang retak. Suara roda berdecit bercampur dengan kicau burung dan tawa anak-anak di kejauhan. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah kecil berdinding batako yang belum diplester sempurna. Pintu kayunya tua, catnya mengelupas. Di teras mungil, seorang pemuda jongkok, tangannya sibuk memperbaiki motor tua milik tetangga. Itu Rahmat. Kemeja putihnya kusut, celana hitamnya pudar, tangannya kotor oleh oli, namun wajahnya tetap tenang, hampir damai. Seorang bocah laki-laki, sekitar 7 tahun, berdiri di sampingnya, memegang kunci pas dengan tangan kecilnya. "Bang, sudah selesai belum motornya?" tanyanya polos. Rahmat tersenyum kecil. "Sabar, Dik. Tinggal sedikit lagi." Larasati terdiam, matanya panas. Ini adalah Rahmat yang berbeda, bukan sopir yang selalu menunduk di hadapannya, melainkan kakak yang penuh kasih. Tiba-tiba, Pak Surya berseru, suaranya penuh semangat yang jarang terdengar. "Rahmat." Rahmat menoleh, wajahnya berubah seketika. Tangannya berhenti bekerja, matanya melebar. "Kakek," gumamnya lirih, hampir pecah. Ia berdiri perlahan, tatapannya beralih dari Pak Surya ke Larasati, yang berdiri kaku di belakang kursi roda. Pak Surya menggerakkan kursinya dengan susah payah. Tangannya gemetar namun penuh tekad. Larasati membantu mendorong, dan begitu cukup dekat, kakek meraih tangan Rahmat. Tangan keriput itu menggenggam erat tangan kasar penuh noda oli. "Rahmat, kenapa kau tinggalkan aku? Aku mencarimu setiap hari," katanya, air mata menetes di pipinya. Rahmat berlutut di hadapan kakek, menggenggam tangannya. "Maafkan saya, Kek. Bukan saya yang pergi, tapi saya diusir." Kata-kata itu menusuk hati Larasati seperti pisau. Ia berdiri membeku, dadanya bergemuruh. Dialah yang mengusir Rahmat, yang menyebabkan kakeknya kehilangan sosok yang begitu berarti. Seorang gadis remaja keluar dari rumah, mengenakan seragam SMP yang memudar. Ia membawa ember air, lalu terhenti melihat pemandangan itu. "Kak Rahmat, siapa mereka?" tanyanya bingung. Rahmat menoleh, tersenyum samar. "Ini kakek, yang biasa kakak temani." Gadis itu, Sari, menatap Larasati dengan kaku. Larasati membalas tatapan, lalu pandangannya jatuh pada rumah sederhana itu. Baru saat itu ia benar-benar melihat kehidupan Rahmat. Seorang kakak yang merawat 2 adiknya, Sari dan bocah laki-laki bernama Bima, di tengah keterbatasan. Suasana di depan rumah kecil Rahmat terasa hening sejenak, hanya terdengar angin sore yang membawa aroma tanah basah. Pak Surya masih menggenggam tangan Rahmat erat, seolah takut melepaskan. Larasati berdiri beberapa langkah di belakang, jantungnya berdegup kencang. Warga sekitar mulai berkumpul, menatap dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita kaya dengan kakek di kursi roda datang ke gang sempit ini, mencari seorang sopir, adalah pemandangan yang tak biasa. Larasati menelan ludah, lalu melangkah maju. Suaranya pelan, hampir bergetar. "Rahmat, aku ingin bicara denganmu." Rahmat membantu Pak Surya duduk nyaman di kursi roda, memastikan kakek tenang, lalu berdiri menghadap Larasati. "Ada apa, Bu?" tanyanya sopan, namun nada suaranya datar, menjaga jarak. Larasati menunduk sejenak, mencoba merangkai kata. "Aku ingin meminta maaf. Aku salah menilaimu. Aku menghinamu, memecatmu hanya karena 1 menit, padahal aku tak tahu apa yang kau lakukan untuk kakek." Rahmat terdiam, tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. Ia menoleh sekilas pada Pak Surya, lalu kembali menatap Larasati. "Tak perlu minta maaf, Bu. Aku sudah biasa diperlakukan begitu. Bagi orang seperti ibu, orang sepertiku cuma dianggap sepele." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Larasati. Matanya berkaca, suaranya gemetar. "Jangan bilang begitu, Rahmat. Aku sungguh menyesal. Aku tak tahu kau yang menemani kakek, menanam bunga, menenangkannya.
Aku melihat rekaman CCTV, aku melihat semuanya. Rahmat menunduk, napasnya panjang dan berat. Bu, aku cuma sopir. Aku tak pantas dapat perhatian sebesar itu. Lagi pula, aku punya tanggung jawab di sini. Ia menoleh pada rumah kecilnya, ke arah Sari dan Bima, yang berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Larasati mengikuti pandangannya, melihat dua anak kecil yang bergantung pada kakak mereka. Dadanya semakin sesak. Ia telah menghina seorang kakak yang berkorban habis-habisan untuk keluarganya. Pak Surya tiba-tiba bersuara, memecah keheningan. Rahmat, kembali. Aku tak bisa tanpa kau. Rahmat berlutut di samping kakek, menggenggam tangannya. Kek, aku ingin sekali, tapi aku takut keadaan akan sama seperti dulu. Larasati melangkah mendekat, suaranya lirih. Masalah itu ada padaku, Rahmat. Aku yang sombong, aku yang buta. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Rahmat menatapnya lama, seakan menimbang ketulusan kata-katanya. Rahmat menatap Larasati dengan mata yang penuh keraguan. Angin sore menggoyang jemuran di samping rumah kecilnya. Saya butuh waktu, Bu, katanya pelan, suaranya tegas namun tak kasar. Saya harus pikirkan adik-adik saya dulu. Ia menoleh pada Sari dan Bima, yang masih berdiri di ambang pintu, memandang dengan cemas. Larasati mengangguk, air matanya jatuh, namun ia tak memaksa. Aku mengerti, Rahmat. Aku akan menunggu, berapa lama pun itu. Pak Surya menggenggam tangan Rahmat lebih erat, wajahnya penuh harap. Jangan biarkan aku sendirian lagi, Rahmat, ucapnya, suaranya serak namun penuh kehangatan. Rahmat membelai tangan kakek dengan lembut, lalu menoleh pada Larasati. Izinkan saya menenangkan hati adik-adik dulu. Jika mereka siap, mungkin saya bisa kembali. Tapi bukan sebagai sopir yang dihina. Saya ingin tetap jadi diri saya sendiri. Larasati menunduk, dadanya terasa penuh. Aku janji, Rahmat, jika kau kembali, semuanya akan berbeda. Kau tak akan kuhina lagi. Suasana hening, hanya suara anak-anak bermain di ujung gang yang terdengar samar. Rahmat mengangguk perlahan, namun matanya masih menyimpan kewaspadaan. Larasati tahu, penolakan halus itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun, tapi ia juga tahu Rahmat punya alasan kuat untuk berhati-hati. Saat Larasati mendorong kursi roda Pak Surya kembali ke mobil, ia merasakan beban baru di hatinya. Ia telah melihat dunia Rahmat, kehidupan sederhana yang penuh pengorbanan, dan itu membuatnya semakin merasa kecil. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia harus membuktikan bahwa ketulusannya nyata, bukan hanya kata-kata. Malam itu, di mensyah megahnya, Larasati duduk di ruang kerja, menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Wajah Sari dan Bima, dua anak kecil yang hidup dalam keterbatasan, terus muncul di pikirannya. Bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahan tanpa melukai harga diri Rahmat? Keesokan harinya, Larasati membuat keputusan berani. Ia meminta sopir barunya mengantar ke sekolah SMP negeri tempat Sari bersekolah. Gedung sekolah itu tua, cat dindingnya pudar, beberapa jendela pecah ditambal seadanya. Di antara kerumunan anak-anak berseragam lusuh, Larasati melihat Sari berjalan dengan langkah lelah, memanggul tas robek. Larasati menatap Sari dari balik kaca mobil, hatinya tersentuh melihat gadis itu berjalan sendirian dengan tas robek di pundak. Ia turun dari mobil, langkahnya pelan, berusaha tak menarik perhatian anak-anak lain yang mulai menoleh penasaran. Sari, panggilnya lembut, mencoba tersenyum ramah. Sari terkejut, hampir menjatuhkan tasnya, matanya melebar. Bu Larasati, tanyanya ragu, suaranya kecil. Iya, Sari. Kamu adik Rahmat, kan? Larasati mengangguk, berusaha membuat suasana ringan. Sari mengangguk pelan, masih menunduk. Larasati merogoh tasnya, mengeluarkan kantong kecil berisi alat tulis baru dan buku catatan. Ini untukmu. Tasmu sudah robek, bukumu juga tipis. Gunakan ini, ya. Sari membeku, tangannya gemetar saat menerima kantong itu. Matanya berkaca, tapi ia menahan air mata. Terima kasih, Bu. Tapi Kak Rahmat bilang jangan terima apapun dari orang asing. Larasati tersenyum pahit.
Aku bukan orang asing. Sari, kakakmu pernah bekerja denganku, dan aku menyesal pernah menyakitinya. Sari menatapnya lama, seakan menimbang ketulusan kata-kata itu, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, saya terima, Bu. Terima kasih. Malam itu, di rumah kecil mereka, Rahmat menemukan Sari duduk di meja kayu, menatap alat tulis baru dengan mata berbinar. Dari mana ini? Tanyanya, alisnya berkerut. Sari ragu, lalu menjawab, dari Bu Larasati. Dia menemui saya di sekolah. Rahmat terdiam, napasnya berat. Ada rasa marah bercampur bingung di dadanya. Mengapa Larasati terus masuk ke kehidupannya? Keesokan harinya, Larasati mengunjungi SD tempat Bima, adik bungsu Rahmat, bersekolah. Ia melihat bocah itu duduk di kelas belakang, seragamnya kekecilan, menulis di buku tipis yang hampir habis. Tanpa sepengetahuan Rahmat, Larasati membayar tunggakan biaya sekolah Bima, memastikan bocah itu tak kehilangan hak belajarnya. Ia tak ingin Rahmat tahu, tapi hatinya tak bisa membiarkan anak kecil itu terhambat oleh kemiskinan. Hari-hari berikutnya, Larasati sering datang ke gang sempit itu, membawa makanan atau mainan kecil untuk Sari dan Bima, tapi selalu hati-hati agar tak terlihat seperti memamerkan kemewahan. Ia ingin mereka merasa diperhatikan, bukan dikasihani. Namun, suatu sore, Rahmat menunggunya di depan rumah, wajahnya dingin, tangannya bersilang di dada. Bu, jangan terus datang membawa barang-barang. Aku tak ingin adik-adikku terbiasa menerima belas kasihan. Larasati menunduk, kata-kata Rahmat seperti menusuk hatinya. Aku tak bermaksud merendahkanmu, Rahmat. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku, ucapnya, suaranya lirih namun penuh tekad. Rahmat menatapnya lama, matanya masih penuh kewaspadaan. Kalau ibu sungguh ingin memperbaiki, buktikan dengan tindakan, bukan barang, katanya tegas, lalu berbalik masuk rumah, meninggalkan Larasati dengan hati yang perih tapi penuh tekad. Malam itu, di ruang kerja mansionnya, Larasati termenung di bawah cahaya redup lampu meja. Kata-kata Rahmat terus bergema, buktikan dengan tindakan. Ia sadar, selama ini ia terlalu berpikir seperti orang kaya, bahwa segalanya bisa diselesaikan dengan pemberian. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu membuatnya menoleh. Pak Surya, di kursi rodanya, didorong masuk oleh seorang pelayan. Kau belum tidur, Rin? Tanyanya, suaranya serak namun penuh perhatian. Larasati menghampiri, duduk di sampingnya. Belum, Kek. Aku sedang memikirkan Rahmat. Kakek tersenyum samar. Rin, penyesalan tak bisa ditebus dengan uang. Orang seperti Rahmat butuh bukti ketulusanmu. Larasati menatap mata kakeknya, berkaca-kaca. Aku ingin dia kembali, Kek, tapi aku tak tahu caranya. Pak Surya menggenggam tangannya. Bawa aku padanya. Biarkan aku bicara. Larasati mengangguk, hatinya membulat. Keesokan paginya, ia kembali ke gang sempit dengan mobil sederhana, hanya ditemani Pak Surya dan seorang pelayan. Rahmat sedang menyapu halaman saat mereka tiba, wajahnya terkejut melihat kedatangan itu. Kakek, Bu Larasati, kenapa datang lagi? Pak Surya mengangkat tangan, memanggilnya mendekat. Rahmat, duduk di sini. Rahmat berlutut di samping kakek, yang menggenggam tangannya erat. Aku sudah tua, Rahmat. Ingatanku sering hilang, tapi aku selalu ingat dirimu. Kau yang menemaniku saat aku rewel, yang membuatku tak merasa sendiri. Rahmat menunduk, matanya berkaca. Saya hanya melakukan apa yang bisa, Kek. Kakek menggeleng. Kau lebih dari itu. Kau seperti cucu bagiku. Kembali, Rahmat. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Rin. Dia butuh belajar ketulusan darimu. Larasati tercekat, air matanya jatuh. Rahmat menoleh padanya, lalu kembali ke kakek. Saya takut, Kek. Kalau kembali, akankah saya dihina lagi? Larasati berlutut di hadapan Rahmat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku bersumpah, Rahmat. Aku tak akan mengulangi kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan. Untuk kakek, untuk kita semua. Angin sore berembus lembut, menggoyang jemuran di samping rumah kecil Rahmat. Suasana hening,
Hanya terdengar suara anak-anak bermain di ujung gang. Rahmat menatap Larasati, yang berlutut di hadapannya dengan air mata mengalir, lalu ke Pak Surya, yang memandangnya penuh harap. Kakek menggenggam tangan Rahmat dan Larasati, menyatukannya dengan tangan Renta yang gemetar. Kalian saling membutuhkan. Jangan biarkan kesalahpahaman memisahkan lagi, katanya, suaranya serak namun tegas. Rahmat menutup mata, menarik napas panjang. Baiklah, Kek, saya akan mempertimbangkan. Tapi saya kembali bukan sebagai orang yang dipandang hina. Saya kembali karena ingin tetap jadi diri saya sendiri. Larasati mengangguk cepat, air matanya terus mengalir. Iya, Rahmat. Aku janji, kau tak akan kuhina lagi. Pak Surya tersenyum lega, bersandar di kursi roda dengan wajah damai. Namun, di balik kata-kata Rahmat, Larasati tahu ada keraguan yang masih menggantung. Ia harus membuktikan lebih dari sekadar janji. Keesokan harinya, Larasati kembali ke gang sempit, kali ini tanpa hadiah atau pemberian. Ia hanya membawa Pak Surya dan hati yang penuh tekad. Rahmat sedang menjemur pakaian sekolah adik-adiknya, tali jemuran yang nyaris putus bergoyang tertiup angin. Melihat Larasati, ia hanya mengangguk sopan, namun tak mengusir. Boleh aku membantu? Tanya Larasati, suaranya lembut. Rahmat menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Tak perlu, Bu. Saya bisa. Pak Surya bersuara dari kursi roda. Biarkan Rin belajar, Rahmat. Selama ini dia tak tahu seperti apa hidupmu. Rahmat menatap kakek lama, lalu mengangguk. Baiklah, silakan. Larasati tersenyum kecil, mulai melipat pakaian basah dengan kikuk. Sari, yang memperhatikan dari pintu, tertawa kecil. Bu, salah caranya. Harus ditekan dulu, baru dilipat. Larasati menirunya, tersenyum malu. Oh, begitu ya? Maaf, aku belum terbiasa. Sari mengangguk ramah. Tak apa, Bu. Saya juga dulu sering salah. Rahmat mengamati dari kejauhan, hatinya mulai terasa berbeda. Wanita yang dulu menghinanya kini mau merendahkan diri melakukan pekerjaan sederhana tanpa keluh. Hari berikutnya, Larasati kembali, membantu Bima mengerjakan PR di meja kayu kecil. Kalau 5 tambah 3 berapa? Tanyanya sabar. Bima menghitung dengan jari. 8, Bu. Larasati tersenyum lebar. Pintar. Dari ambang pintu, Rahmat memperhatikan, ada kehangatan kecil yang mulai muncul di dadanya. Langit Jakarta mendung, awan kelabu bergelayut di atas gang sempit tempat rumah Rahmat berdiri. Suara pedagang keliling dan aroma tanah basah setelah hujan semalam mengisi udara. Larasati tiba dengan mobil sederhana, wajahnya tenang namun matanya berbinar, seolah ia membawa keputusan besar. Pak Surya, di kursi roda, tersenyum tipis, menatap jalan kecil yang kini terasa akrab. Rahmat sedang menimba air dari sumur di samping rumah, kemeja lusuhnya basah oleh keringat. Melihat Larasati, ia menunduk sopan. Selamat siang, Bu, katanya, suaranya datar. Larasati melangkah mendekat, suaranya lembut namun tegas. Rahmat, boleh aku bicara sebentar? Rahmat meletakkan ember air, mengangguk, dan mereka duduk di bangku kayu reot di depan rumah. Sari dan Bima memperhatikan dari kejauhan, tangan Sari memegang pundak adiknya. Larasati menarik napas panjang. Sudah beberapa minggu aku mencoba masuk ke hidupmu. Aku belajar membantu pekerjaan sederhana, mengenal adik-adikmu. Aku tahu itu belum cukup, tapi aku ingin kau kembali, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai bagian dari keluarga kami. Rahmat menatap tanah, pikirannya bercampur aduk. Bu, aku tak ingin adik-adikku merasa kehilangan lagi. Kalau aku kembali, siapa yang menjaga mereka? Sari masih terlalu muda, Bima masih kecil. Larasati tersenyum samar, sudah menyiapkan jawaban. Aku tahu. Karena itu, aku ingin membawa mereka bersamamu. Aku akan pastikan Sari dan Bima bersekolah di tempat yang baik, mendapat pendidikan layak, dan kalian tak akan terpisah. Sari, yang mendengar, terbelalak. Benarkah, Bu? Tanyanya lirih, penuh harap. Larasati mengangguk, menatapnya lembut. Benar, sayang.
Kalian pantas punya masa depan lebih baik. Rahmat menoleh pada adik-adiknya, melihat mata mereka berbinar, namun ia masih ragu. Dan kakek, bisakah aku tetap menemaninya? Pak Surya bersuara dari kursi roda, nadanya tegas meski serak. Rahmat, aku ingin kau kembali. Aku sudah tua, tak tahu berapa lama lagi aku ada. Tapi aku ingin kau di sampingku. Rin tak akan keberatan. Larasati berlutut di hadapan Rahmat, matanya berkaca. Aku justru ingin kau menjaga kakek. Rahmat, aku akan belajar darimu, memberi waktu, memberi cinta, yang selama ini kuabaikan. Rahmat menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia melihat adik-adiknya, lalu Pak Surya, dan akhirnya Larasati, yang kini berlutut dengan air mata penyesalan. Angin sore bertiup, menggoyang jemuran di samping rumah kecil Rahmat. Rahmat menatap Larasati, yang berlutut dengan air mata mengalir, lalu ke Pak Surya, yang memandangnya dengan kasih. Sari dan Bima berdiri di ambang pintu, mata mereka penuh harap. Dengan suara bergetar, Rahmat akhirnya berkata, "Baiklah, Bu. Saya akan kembali. Tapi bukan hanya sebagai sopir. Saya kembali karena ingin keluarga saya bersama, dan karena ingin menjaga kakek." Larasati mengangguk cepat, air matanya jatuh deras. "Iya, Rahmat. Kau bukan hanya sopir, kau keluarga kami. Mulai sekarang, kita bersama." Sari memeluk Bima erat, wajahnya penuh senyum bahagia. Pak Surya menutup mata, air mata menetes di pipinya, namun bibirnya tersenyum lega. Rahmat merasakan beban berat di pundaknya perlahan terangkat, seolah sebuah babak baru dimulai. Hari itu juga, Larasati membawa Rahmat, Sari, dan Bima ke mensyah megahnya. Para pelayan terkejut melihat dua anak kecil masuk bersama sang sopir. Larasati berdiri di depan mereka, suaranya tegas. "Mulai hari ini, mereka keluarga kita. Perlakukan mereka dengan hormat." Malam itu, Pak Surya tidur dengan tenang. Rahmat duduk di sampingnya seperti dulu, mengusap kepala kakek dengan lembut. Sari dan Bima tidur di kamar baru, ranjang empuk dan selimut hangat membuat mereka tersenyum dalam mimpi. Larasati berdiri di depan pintu kamar, menatap mereka dengan hati haru. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Rahmat, pemuda yang dulu ia hina, kini menjadi cahaya yang menghangatkan rumah itu. Ia belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal harta, melainkan tentang siapa yang ada di sisinya, siapa yang memberi kasih di saat paling rapuh. Namun, meski Rahmat telah kembali, Larasati merasa perjalanan mereka belum selesai. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela besar mensyah Larasati, menerangi ruang keluarga yang kini terasa lebih hidup. Sari dan Bima duduk di meja makan, mata mereka berbinar menatap sarapan yang disajikan. Roti panggang, telur, dan segelas susu hangat, sesuatu yang jarang mereka nikmati di rumah lama. Rahmat, mengenakan kemeja sederhana yang kini bersih dan rapi, membantu Pak Surya menyesap teh dari cangkir. Kakek tersenyum lebar, wajahnya lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Larasati memperhatikan dari ambang pintu, dadanya dipenuhi kehangatan yang asing namun menyenangkan. Hari itu, Larasati mengatur agar Sari dan Bima mulai sekolah di institusi yang lebih baik, dengan seragam baru dan buku-buku lengkap. Ia memastikan Rahmat tetap bisa menjalani tugasnya sebagai sopir, tetapi dengan jadwal yang fleksibel, memberinya waktu untuk Pak Surya dan adik-adiknya. Rahmat, meski awalnya canggung dengan perubahan besar ini, mulai merasa nyaman. Ia sering duduk bersama Pak Surya di taman belakang, menanam bunga seperti dulu, sambil menceritakan kisah-kisah kecil yang membuat kakek tertawa. Namun, di tengah kehangatan itu, Larasati masih merasakan sedikit ketegangan. Rahmat, meski kini lebih ramah, tetap menjaga jarak halus, seolah masih menguji ketulusan Larasati. Suatu sore, saat Larasati membantu Sari memasak di dapur mensyam, sesuatu yang masih terasa asing bagi tangannya yang biasa memegang tablet, Sari tertawa kecil saat Larasati salah memotong wortel. "Bu, begini caranya," katanya, memperagakan dengan sabun. Larasati ikut tertawa, wajahnya memerah. "Aku memang masih belajar, Sari." Rahmat, yang kebetulan lewat, berhenti sejenak di pintu dapur, mengamati pemandangan itu. Ada sedikit senyum di wajahnya, namun matanya masih menyimpan keraguan. Larasati menangkap tatapan itu,
Hatinya sedikit terasa perih. Ia tahu, meski Rahmat telah kembali, kepercayaan penuh belum sepenuhnya ia dapatkan. Malam itu, saat Pak Surya tertidur dengan damai di samping Rahmat, Larasati duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga lama bersama kakeknya. Ia bertekad untuk terus menunjukkan perubahan, bukan hanya untuk Rahmat, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hujan gerimis membasahi taman belakang Mensyah Larasati, namun suasana di dalam rumah terasa hangat. Rahmat duduk di samping Pak Surya, membacakan cerita dari buku tua yang kakek sukai, suaranya lembut dan sabar. Sari dan Bima, di ruang belajar baru mereka, sibuk mengerjakan tugas sekolah dengan buku-buku baru yang disediakan Larasati. Larasati sendiri berdiri di dekat jendela, memandang tetesan hujan yang jatuh, pikirannya dipenuhi tekad untuk menjaga kebersamaan ini. Hari itu, Larasati memutuskan untuk lebih terlibat. Ia bergabung dengan Rahmat dan Pak Surya di taman saat hujan reda, membantu menanam bibit bunga yang dulu sering mereka rawat bersama. Tangannya yang biasa bersih kini berlumur tanah. Tapi ia tersenyum lebar saat Pak Surya tertawa melihat